Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatima, tingkat 1B D3 Kebidanan Politeknik Kesehatan Kendari dengan NIM P024240200061. Video kali ini saya akan membahas 4 materi mengenai sistem limfatik, keseimbangan cairan dan elektrolit, sistem pencernaan dan metabolisme. Di sini saya sudah menyiapkan masing-masing gambar dari materi yang akan saya bawakan atau paparkan ini. Dan guna saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi. Sebelum saya masuk pada materi pertama, saya akan memperlihatkan gambar mengenai sistem limfatik yang saya gambar sendiri. Dan ini adalah gambar mengenai sistem limfatik. Pertama-tama yang akan saya bahas mengenai sistem limfatik ini yaitu pengertian dari sistem limfatik. Sistem limfatik adalah sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening ke dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem koordinat vaskular ke dalam jaringan sekitarnya, dikembalikan atau dikembangkan ke dalam sistem sirkulasi. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari sistem limfasit. Adapun fungsinya diantaranya yaitu menyangkut limfosit, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan sirkulasi ke darah. Yang ketiga, membawa lemak emulsi dari jaringan sekitar. 4 yaitu menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran. Yang kelima, apabila ada infeksi, kelenjar limfa menghasilkan zat imun atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Sedikit saya jelaskan mengenai struktur dari gambar yang saya gambar ini. Yang pertama ada yang namanya limfonodi, berfungsi yaitu menyaring limfa dan melawan infeksi. Kemudian ada pembuluh limfa. Yang ketiga yaitu limfa, jaringan limfatik yang menyaring darah dan mengeluarkan debris sel. Kemudian ada duktus. Nah, duktus ini kembali dibersihkan dan memperkaya limfa ke suplai darah. Kemudian ada kelenjar timus, memproduksi sel limfosit. Kemudian gal yang mengelilingi usus melawan infeksi dan mengabsorpsi lemak. Selanjutnya yaitu sumsum tulang. Sumsum tulang ini yang memproduksi sel B limfosit. Limfa bersirkulasi perlahan secara satu arah menuju ductus thoracisus melalui pergerakan tubuh dan pernafasan. Selanjutnya, faktor yang menggerakkan cairan limfa yaitu yang pertama kontraksi otot, yang kedua inspirasi, yang ketiga ekspirasi, dan yang terakhir yaitu pemijitan tubuh. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kelenjar yang berada di dalam tubuh manusia. Di antaranya yang pertama itu limfa berada di lipatan siku, ketiak, lipatan paha, lutut, dan juga leher. Kemudian kelenjar limfa berada di selaput lendir usus, kelenjar folikel di pangkal lidah, di tonsil, dan adenoid dinding ketiak. Selanjutnya yaitu mengenai sirkulasi cairan limfa. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai prosesnya. Yang pertama itu cairan interstisial jaringan ke kapiler limfa, kemudian ke saluran penampung. Nah, saluran penampung ini ke pembuluh darah limfa yang lebih besar, kemudian membentuklah trunkus atau biasa disebut sebagai batang saluran limfa utama. Itulah tadi materi singkat dari saya yang bisa saya paparkan mengenai sistem limfatik. Dan lanjut pada pembahasan atau materi kedua yaitu keseimbangan cairan dan elektrolit. Ini adalah gambar tentang keseimbangan cairan dan elektrolit. Sedikit saya jelaskan mengenai materi keseimbangan dan elektrolit. Cairan dan elektrolit sangat diperlukan dalam rangka menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat. Keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh adalah salah satu bagian dari fisiologi homeostatis. Keseimbangan cairan dan elektrolit melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut.
Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai distribusi cairan tubuh. Nah, distribusi cairan tubuh ini didistribusikan ke dalam dua kompartemen yang berbeda. Ada cairan internal dan ada cairan eksternal. Tapi cairan tubuh adalah relatif tergantung pada ukuran itu sendiri. Misalnya, pada orang dewasa itu 60%, pada anak-anak 60-70%, infan 77%, embrio 97%, dan manula itu 40-50%. Selanjutnya yaitu fungsi cairan tubuh. Yang pertama memberi bentuk pada tubuh, yang kedua berperan dalam mengatur suhu tubuh, yang ketiga berperan dalam berbagai fungsi pelumasan, keempat sebagai bantalan, kelima sebagai pelarut dan transportasi berbagai unsur nutrisi dan elektrolit. Selanjutnya sebagai media untuk terjadinya berbagai reaksi kimia dalam tubuh, dan yang terakhir untuk performa kerja fisik. Selanjutnya pergerakan cairan tubuh. Mekanisme pergerakan cairan tubuh ini melalui 6 proses, diantaranya yang pertama difusi, osmosis, transfer aktif, tekanan hidrosik, filtrasi, dan tekanan osmosis koloid. Selanjutnya pengaturan cairan tubuh. Keseimbangan cairan tubuh dihitung dari keseimbangan antara jumlah cairan yang masuk dan jumlah cairan yang keluar. Yang pertama, asupan cairan untuk kondisi normal pada orang dewasa adalah 2500 Celcius per hari. Asupan cairan dapat langsung berupa cairan atau ditambah dari makanan lain. Pengaturan cairan sebagai bagian dalam mengimbangi asupan cairan sebagai bagian dalam mengimbangi asupan cairan pada orang dewasa. Dalam kondisi normalnya itu adalah 2300 Celcius. Jumlah air yang paling banyak keluar berasal dari ekskresi ginjal berupa urin sebanyak 1500 Celcius per hari pada orang dewasa. Hasil pengeluaran cairan adalah urin, keringat, dan feses. Adapun gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yaitu 1. Ketidakseimbangan cairan, defisit volume cairan, ketiga defisit cairan, keempat dehidrasi, kelima kelebihan volume cairan atau hipervolumia, dan yang keenam yaitu edema. Adapun variabel yang mempengaruhi keseimbangan normal cairan dan elektrolit diantaranya yaitu usia, aktivitas, diet, iklim, stres, penyakit, tindakan medis, pemedahan, dan pengobatan. Jadi hal-hal inilah yang mempengaruhi keseimbangan normal cairan dan elektrolit. Selanjutnya mengenai asuhan keperawatan klien dengan gangguan keseimbangan cairan. Elektrolit pengkajian meliputi yang pertama itu riwayat kesehatan, yang kedua pengukur berat badan, yang ketiga kehilangan air, berat badan normal dan berat badan sekarang, yang keempat tanda vital, yang kelima asupan dan hal luaran, keenam pemeriksaan fisik, dan yang ketujuh turgor kulit, kedelapan iritabilitas neuromuskular, ke-9 pemeriksaan laboratorium elektrolit serum, dan ke-10 hitungan darah, kemudian osmolalitas, ke-12 pengukuran klinis, selanjutnya pH urin, kemudian berat jenis urin. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai sistem limfatik dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Materi selanjutnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.